Ya itu baik, tidak seperti yang dikatakan memberikan kekayaan dan yang lainnya, itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan itu adalah nyiblorong, yang parasnya itu cantik ya, tapi tubuhnya itu ada sisik ataupun ekor seperti ular, itulah perwujudan dari jin yang ada di pantai selatan, yang tentunya itu untuk tujuan mereka-mereka yang mencari persugihan ataupun mencari keberkahan dari tempat yang indah ini ataupun tempat rekreasi ini. Tentu niat seseorang datang ke tempat yang indah ini bukan hanya untuk menikmati keindahannya, itu bukan, ada tujuan lain juga. Barangkali tujuan lain itu tidak bisa diungkapkan oleh mereka-mereka yang datang ke sini, itu untuk menghormati ya, untuk menghormati, dan mereka tetap tutup bungkam mulutnya ketika niat itu akan ditanya seseorang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah kita sekarang udah ada di Pantai Ndrini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya Hafidz Adnan Khair ya teman-teman. Yang ada di snack video, teman-teman snack video, salam semuanya untuk leader saya. Semoga nanti kita semakin maju lagi. Dan juga tidak lupa buat VT yang bagus. Lur, kandhane. Spotnya mantep ya. Ono neng Pantai Ndrini. Nanti kita akan bongkar ya, kita akan bongkar yang
ada di sini ya, mengenai pantai selatan. Oke teman-teman, ini kita di pantai-pantai Gunung Kidul semua. Oke, nih. Iya, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, oke teman-teman, lihat semua ya. Oke, kemarin yang request tentang mistisnya di pantai selatan, siap-siap. Ini nanti kita akan cari spot buat ngobrol di salah satu tempat yang ada di pantai ini sini, teman-teman. Khusus untuk hashtagnya dibuka kisah misteri di pantai selatan di Habitat Non-Khair. Jangan lupa ya, like, comment, and share di channel saya Habitat Non-Khair. Tidak lupa nanti insya Allah kita akan live di tempat-tempat yang tentunya teman-teman semua request sama saya, tapi dengan catatan sabar menanti dan tidak buru-buru untuk nonton live dari kami Habitat Non-Khair. Oke teman-teman, lama ya nggak buat vlog ya. Ini kita buat vlog emang real. Yang pegang kamera ini saya. Nanti coba kita akan maksimalkan dengan vlog menggunakan HP, tapi vlognya itu bisa bagus seperti kamera pada umumnya. Jadi untuk teman-teman semua yang menggunakan vlog dari HP, khususnya untuk alat-alatnya menyesuaikan saja, karena itu semua nggak bisa kita paksakan. Untuk teman-teman vlog yang lainnya mantap. Salam rahayu dari saya Habitat Non-Khair ya. Mantap. Ini yang menghubungkan antara pantai selatan atau pantai Parangtritis juga di Gunung Kidul. Semuanya bertemu lagi dengan saya Habitat Non-Khair dengan hashtag cerita misteri, di mana yang kita datang ini adalah Pantai Drini, masih jadi satu di pantai selatan Gunung Kidul. Teman-teman pernah datang ke sini ataupun liburan, tempatnya elok dan enak untuk buat rekreasi keluarga. Jangan lupa kalau datang ke sini emang benar-benar kita harus meluangkan waktu. Di luang waktu kita pasti kita akan merasakan keindahannya, ngumpul sama keluarga dan juga melihat keindahan alam di sekitaran kita. Apa sih kemanfaatan dari kita datang ke pantai ataupun rekreasi? Kita datang ke pantai ataupun tempat rekreasi itu sebagai tadabbur alam, di mana tadabbur alam ini ya teman-teman, kita harus diwajibkan untuk melihat di sekeliling kita. Apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah kita melihat alam dan sekitarnya? Ya seperti ini, real tanpa ada sensor sesuatu, terkecuali kita ditemani sama Pak D kita, nelayan dari Indonesia. Oke, nih ya, jangan takut untuk datang ke sini. Siapa tahu nanti bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber yang lain dan juga yang baru main di sini. Ingat teman-teman semua, ketika kita melihat penciptaan
dari alam semesta yang berupa alam dan seisinya, kita melihat beragam fenomena yang tentunya tidak bisa kita ambil istilahnya itu nalar. Ini semua yang menciptakan Gusti Allah, dan kita pun bersyukur atas nikmat yang masih diberikan sama Gusti Allah. Untuk bersyukur dalam nikmat itu kita diperbolehkan atau dianjurkan melihat alam di sekitaran kita. Nah ya, sepanjang mata memandang itu, lihat, Oke, kali ini teman-teman kita rasakan eloknya Pantai Drini di Gunung Kidul. Tempatnya di sini saya membuat video. Kita akan jelaskan berbagai macam, istilahnya itu ragam dari aktivitas warga dan juga cara mereka mencari rezeki, dan juga cara mereka itu mengolah apa hasil yang diberikan dari laut. Teman-temanku seiman, kami dari tim Habitat dan Khair berupaya untuk memperbaiki semua konten-konten yang tentunya akan kami upload di YouTube. Semoga teman-teman terhibur dan semoga teman-teman bisa merasakan indahnya vlog dari kami dan indahnya ketika kami mendatangi suatu tempat. Teman-temanku yang beriman, apa yang kalian itu rasakan bila mana dan jika teman-teman itu berada di daerah pantai, yang kalian rasakan itu apa? Pasti senang, bahagia, ngumpul sama keluarga, istri, anak, teman, bahkan pacarnya, ataupun baru refreshing sama kerjaan atau teman kerjaan. Nah, kalau teman-teman bahagia dari kegiatan semua itu, maka alhamdulillah Allah masih memperkenankan teman-teman itu menikmati keindahan dari apa yang Allah ciptakan. Jangan pernah dilupakan dan jangan pernah merasa, wah, kalau cuma main ya seperti itu. Jangan. Ingat loh, kita main itu bukan sekedar main, tapi kita main itu mentadaburi, ya, tadabur alam, mensyukuri nikmat Allah yang tentunya kita semua tidak merasakan kalau kita itu dalam keadaan suntuk. Apalagi kalau teman-teman itu bingung dan pikirannya baru kalut, pasti teman-teman itu pengen keluar dari rumah sama keluarga, diajak untuk pergi di suatu tempat. Nah, tentunya di sini saya mengharapkan untuk semua saja yang melihat vlog saya, resapi apa yang kalian lihat dan jangan merusak apa yang kalian itu singgahi. Contohnya, kalaupun teman-teman itu bisa datang atau main ke pantai, saran saya jangan buang bungkus roti ataupun sampah itu di pantai, karena mencemari lingkungan dan habitat ikan di lautan sana. Ya teman-teman ya, elok banget. Apa sih yang teman-teman itu harapkan kalau tidak kebahagiaan?
Oke. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau melihat indahnya alam semesta dan juga apa yang ada di dalamnya, tentu berharaplah yang baik dan berdoalah yang baik juga, karena nanti dengan doa kita akan diberikan keindahan ketika kita itu datang di suatu tempat, dan dengan doa yang baik kita ke tempat yang indah pun kita diberi keselamatan oleh Gusti Allah. Teman-teman yang beriman, sebelum saya tadi berangkat di sini di Pantai Drini sini, alhamdulillah saya tadi udah berdoa dan ngumpul sama teman-teman di area bus, dan juga tidak melupakan untuk kumpul bareng-bareng menikmati indahnya pantai dan alam di sekitaran Drini sini. Itu juga diiringi sama niat kekeluargaan, hablum minannasnya dijaga, dan juga kebersamaan antara warga dan juga pemuda, ditambah lagi ini tadi didukung sama Bapak Lurah ya. Alhamdulillah teman-teman, yang teman-teman lihat itu udah real saya di pantai. Kalau nanti teman-teman mau datang ke sini, jangan lupa ya, WA saya Habitat Non Kair. Kita selalu siap. Dari tempat tinggal saya ini perjalanan ke Pantai Drini hanya 1 jam, itu kalau pakai motor. Tapi kalau pakainya bus dan mobil itu bisa 1,5 jam, dikarenakan kemacetan di jalan raya itu tidak bisa diprediksi. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini, mau melihat sunset ketika sore hari ataupun pagi hari, saran saya berangkat lebih awal dan jangan sampai ya teman-teman ketinggalan. Kalau teman-teman mau lihat pemandangannya paro mana atau yang disebut ya sunset lah gitu, nanti insya Allah teman-teman bisa datang ke sini dengan jam agak awal seperti itu ya teman-teman. Ini kita nah mantap kan? Oke, santai saja. Nanti kita akan kasih tahu perahu yang bersandar di sini itu udah lumayan banyak. Tadi nelayan itu udah ada yang naik dan membawa hasil melautnya untuk nanti dijual di pasar sana. Teman-teman, di Pantai Drini sini itu juga ada pasar ikan, di mana pasar ikan ini nanti teman-teman kalau mau bawa oleh-oleh itu bisa langsung datang dan juga cek kondisi ikan yang masih mentah dan kondisi ikan yang sudah digoreng itu matang. Kalau teman-teman semua nggak bawa bekal, tinggal nanti beli di sini ya teman-teman, lauk matang. Dan nanti kalau untuk dibawa pulang itu bisa bawa yang fresh, belum digoreng ataupun sudah fresh ketika sudah digoreng dan dikasih bumbu yang enak. Teman-teman sekalian yang tentu teman itu bisa rasakan ketika ada di pantai itu, jangan lupa kalau di pantai ya mau bawa jaket ataupun payung silahkan dari rumah loh ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang nggak bawa payung, bisa ini disediakan tempat untuk berteduh, tapi itu juga harus sewa. Jadi untuk teman-teman semua itu jangan berkecil hati ataupun takut nanti nggak bisa ini dapat tempat berteduh seperti itu ya.
Oke teman-teman, kita mau ke sana dulu, ke tempatnya Bang Rizal. Dia baru foto selfie. Siapa tahu nanti kita juga bisa foto selfie dengan HP dan kamera. Oke teman-teman semua, inilah pasar ikan di Pantai Drini, dimana ikan-ikan yang di sini itu digoreng dengan bumbu yang sangat lezat. Siapa saja mau datang ke sini, monggo, kita sudah share semua ya nanti. Ya. Alhamdulillah, ini Bu dengan Ibu sinten, Mbak? Bu Tati. Ibu Tati udah jualan di sini berapa lama, Bu? 5 tahun. Nah, ini jualan lauk ini belinya hitungan kiloan apa gimana, Bu? Ya, kiloan. Kiloan. Nah, ini teman-teman ya. Ini Bu Tati mewakili semua pedagang di Pantai Drini yang berjualan lauk ikan segar yang sudah digoreng. Mohon bantuan kepada seluruh rombongan penjalan luar Prambanan. Jika bantuan sudah berkumpul di tempat saja, bantuan kepada seluruh rombongan penjalan luar Prambanan dimana segera ke tempat parkir. Alhamdulillah, mantap. Ini teman-teman juga ada yang beli ya, mbak-mbak ini beli untuk lauk juga dan untuk oleh-oleh. Oke teman-teman semua, ini kapal dari para nelayan yang sudah bersandar ya. Jangan lupa main ke sini. Ya teman-teman, ini yang baru main ke sini ada banyak ini ya. Nih para pengunjung di Pantai Drini. Nah, tersedia mainan buat anak-anak juga. Jangan lupa. Nah, oke teman-teman semua yang bawa keluarga jangan lupa ya. Di sini tersedia untuk tempat berteduh. Nah, ada juga itu yang jualan es degan dan juga para pengunjung yang baru menikmati indahnya panorama pantai sekitar Drini. Kita ngikuti Bang Rizal dan juga pemandunya tempat kita buat vlog. Oke teman-teman, bisa dilihat ya ramainya seperti apa di Pantai Drini. Jangan lupa ya kepoin di YouTube-nya saya, Habitat Mankair ya. Oke, siapa yang mau main air, kita bisa datang ke sini. Oke. Halo Pak RT. Wah,
Wes mantep. Nah, ini simbahku mantep. Oke. Oke, Mas. Halo. Oke, teman-teman yang mau sewa alat buat ke tengah bisa ya. Oke, nah teman-teman, tempat bermain pakai kapal dan ini semua harus sewa. Nggak tahu berapa sewanya. Oke teman-teman, jangan lupa kepoin terus di channel saya, Rafiq Tatman Kair. Ke atas dulu melihat pemandangan dan juga beli tiketnya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa tertarik dan langsung datang ke sini. Nah ini ya teman-teman semua, jembatan Pulau Ndrini. Jadi yang teman-teman semua lihat ini adalah pulau yang nantinya akan kita naiki. Siapapun yang mau datang ke sini nggak ketinggalan naik di sini ya teman-teman semua. Naik ke sini dulu. Saya tak boleh nyang dendeng tuh asal. Jembatan Pantai Ndrini. Oke, buku teman-teman ya. Pada main di sini. Oke, siapa untuk pengunjung dulu? Kita naik dulu. Sekalian Sal, nanti. Oke teman-teman. Oke, masih selamat bertugas nggih, selalu diberikan kesehatan untuk melayani para pengunjung di Pantai Ndrini. Ya teman-teman semua, bisa dilihat panorama di atas ini. Kita akan lihatkan untuk teman-teman yang baru datang ke sini, tenda-tendanya mantap banget. Set. Oke. Pengunjungnya ramah tamah dan insya Allah kalau datang ke sini tidak bakal merasakan kecewa, ditemani sama abangnya yang baru fotografer di sini ya teman-teman semua. Nih abangnya fotografer. Oke. Dari jam berapa bang? Dari pagi. Pagi jam 5. Jam 5. Udah nyampe sini. Waduh, tuh ya kan di sini tuh ramah-tamah bener bang. Ini bang, kalau udah datang ke sini itu pengunjung biasanya minta fotonya itu di spot mana aja? Mungkin kan ini spotnya itu banyak sekali nih. Bebas sih, mau spot foto mau di bawah atau di atas. Ini tinggal selera aja. Mau naik, mama foto di bawah atau foto di atas. Jadi bebas tinggal. Tapi memang benar-benar ya bang ya, di sini itu dilarang teman-teman semua membuang sampah ataupun bungkus makanan ya bang. Demi menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak tercemar. Ini buat contoh manapun ya teman-teman semua, di tempat rekreasi ataupun tempat wisata lainnya. Oke, selalu disediakan ditemani sama Bang Rizal dan juga ini para pemuda di Desa Jarak, Desa Tanjung, Kecamatan Munter, Kabupaten Sukoharjo Makmur.
melihat dari arah atas. Teman-teman yang datang ke sini disediakan untuk pelampung juga. Siapa tahu teman-teman mau berenang, tapi tidak boleh di area yang sudah ada batas ukuran atau kedalaman yang tentunya tidak boleh teman-teman semua datangi. Ini teman-teman spot foto di Pantai Drini. Yahoo! Bisa teman-teman lihat kondisi dan keadaan tempat wisata Pantai Drini yang ada di Gunung Kidul, masih satu deretan sama pantai selatan juga kalau ke arah barat. Dan teman-teman semua yang datang ke sini semoga menikmati tempat wisata yang sudah disediakan, bahkan fasilitas juga sudah memenuhi standar. Kalau untuk teman-teman semua mau datang ke sini bersama keluarga, insya Allah aman dan tetap dijaga semua petugas dari tim SAR juga, warga lokal, dan juga ada lagi tim-tim keamanan seperti Babinsa dan Kapolsek, seperti itu. Untuk teman-teman semua, salam rahayu dari saya teman-teman. Kali ini teman-teman semua, saya akan memaparkan kisah di balik Pantai Drini yang masih berdekatan dengan pantai selatan, yaitu Pantai Parangtritis, di mana sangat kondang, sangatlah menawan, cerita misteri dari dulu hingga sampai sekarang. Bahkan ada cerita konon katanya kalau teman-teman itu datang memakai baju yang berwarna apa, pantangannya seperti apa, itu masih melekat sekali kalau di pantai selatan ini. Tapi khusus saya pribadi sebagai umat muslim, penolakan atau tidak setujunya yang berargumentasi seperti itu ya silahkan, itu keyakinannya masing-masing. Bagi saya pribadi teman-teman semua baik jika kita itu niatkan dengan ibadah, apalagi kalau kita tadabbur alam seperti ini, melihat keindahan pantai dan juga kearifan sosial budaya, itu sama aja kita menghargai warisan leluhur yang tentunya masih dijaga sampai sekarang. Yang baru melaksanakan tradisi, silahkan dijaga tradisi kita sebagai orang Jawa. Dan yang baru merasakan penolakan ataupun banyak kontroversi, jangan sekali-kali menghujat, apalagi mencemooh dan ditambah lagi ya sampai membuat hal tersebut seperti halnya hal yang tidak wajib kita lihat atau kita laksanakan, itu jangan. Untuk yang melaksanakan ibadah dari agama manapun yang lain, salam paseduluran, kita jaga kerukunan umat beragama, kita jaga apa yang tentunya menjadikan tradisi di Indonesia ini bisa bersatu. Beragam suku dan budaya itu ada di Indonesia.
Tidak terkecuali kalau teman-teman semua itu sampai melihat ya orang yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, mereka tidak peduli dari ras manapun, mereka akan rangkul semua. Oke teman-teman, dari budaya dan dari kearifan sosial kemasyarakatan kita sudah junjung tinggi. Tentu yang sekarang kita akan bahas adalah hal mistis apa sih yang ada di pantai selatan ini. Konon katanya teman-teman semua, yang dari baju saja dilarang ya, dan juga kalau di sini itu sangatlah melekat tradisi. Ada yang sampai tebar bunga di laut demi menghormati ya yang sesuai dengan keyakinannya. Itu silahkan, kami tidak akan menghalangi. Kita sama-sama untuk bersanding di ranah kemasyarakatan. Tidak usah menyinggung apa yang jadi tradisi, apa yang jadi kebiasaan masyarakat kita. Jadi untuk teman-teman semua, tadi waktu saya mau masuk ke sini itu sungguh sangat elok rasanya. Ditambah lagi teman-teman, dari waktu masuk itu sudah kerasa hal mistisnya itu atau aura dari pantai selatan. Nah, sosok-sosok yang sering digadang-gadang atau dibicarakan dari media sosial ataupun teman-teman yang bisa melihat itu adalah Nyi Loro Kidul, atau yang bisa dibilang dengan namanya yang asli adalah Dewi Lanjar. Teman-teman semua, ketika teman-teman semua melihat ataupun mendengar cerita misteri di pantai selatan, itu tentu tidak lupa dengan kisah horor yang tentunya pernah menampakkan dirinya seperti Dewi Lanjar atau Nyi Loro Kidul di tengah-tengah ombak yang sangat besar. Ketika orang yang melihat seperti itu, ya kalau saya pribadi, kita menjaga persaudaraan. Ingat teman-teman semua, yang diberikan kelebihan melihat seperti itu, ya itu udah karunia-Nya Allah, pemberiannya Allah. Kita tidak bisa sebagai umat manusia terus bilang, wah itu cuma dibuat-buat. Jangan, karena hal seperti itu sangatlah menyinggung. Itu pertama kali. Dan kalaupun itu terjadi pada teman kalian, ya kan, saya sarankan hormatilah, jangan dicemooh, jangan dicela, karena kita itu hidup itu dengan rukun bersama tetangga, bersama teman, itu karena silaturahmi. Kalau teman-teman semua menghargai, insya Allah dengan pendapat itu kita bisa menyinkronkan semua keadaan. Itu pertama. Dan yang sering kali digabung-gabungkan tentang adanya Nyi Loro Kidul adalah yang bisa memberikan kekayaan dan yang lainnya, keselamatan dan yang lainnya. Itu kalau untuk agama lain monggo silahkan, nggak apa-apa teman-teman semua. Karena apa? Kalau kepercayaan itu memang benar-benar kita hormati, bukan kita tentang ataupun kita celah, ya seperti itu. Nah, kalau melihat hal seperti itu, teman-teman semua harus bisa dimaknai juga. Semua yang ada di dunia ini itu lengkap, hal yang nampak dan juga hal yang tidak nampak. Kalau teman-teman semua baru mengalami hal yang nampak, melihat benda padat, benda yang dilihat, itu memang seperti itu. Tapi kalau sudah ditampakkan hal yang gaib, tentu kita sebagai umat muslim itu sangatlah
menjunjung tinggi karena untuk melengkapi iman kita, seperti itu. Seperti halnya yang dikatakan di pantai selatan ini ada Nyi Loro Kidul dan Nyi Blorong. Sebenarnya gimana sih? Saya kasih tahu ya teman-teman semua. Teman-teman semua yang sering kali melihat sesosok ya Nyi Loro Kidul itu sebenarnya juga baik. Ya, beliau itu baik. Tidak seperti yang dikatakan, oh memberikan kekayaan dan yang lainnya, itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan itu adalah Nyi Blorong yang parasnya itu cantik ya, tapi tubuhnya itu ada sisik ataupun ekor seperti ular, itulah perwujudan dari jin yang ada di pantai selatan, yang tentunya itu untuk tujuan mereka-mereka yang mencari persugihan ataupun mencari keberkahan dari tempat yang indah ini ataupun tempat rekreasi ini. Tentu niat seseorang datang ke tempat yang indah ini bukan hanya untuk menikmati keindahannya, itu bukan, ada tujuan lain juga. Barangkali tujuan lain itu tidak bisa diungkapkan oleh mereka-mereka yang datang ke sini, itu untuk menghormati ya, untuk menghormati, dan mereka tetap tutup bungkam mulutnya ketika niat itu akan ditanya seseorang, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang menghubungkan Nyi Blorong ya bisa memberikan kekayaan, tentu kalau itu saya pribadi ya, saya lebih condongnya ke Gusti Allah. Karena apa? Rezeki, umur, kesempatan kita tatap muka seperti ini itu adalah yang memberikan Allah, bukan jin tersebut. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang mempunyai pemikiran yang beda, silahkan, nggak apa-apa ya. Tentu kita tidak menghalangi, kita tidak melarang, karena hak asasi manusia itu meliputi hak pribadi, hak yang tidak boleh dipaksakan, dan hak yang tentunya diatur oleh undang-undang, dan juga hak yang diatur oleh ini peraturan agama, seperti itu. Kalau kita melihat atas dasar segi agama kita mencampur adukkan dengan keimanan, hal seperti itu sangatlah bertolak belakang ya teman-teman. Kita paparkan di sini itu dalam agama Islam, seperti itu. Tapi kalau orang niatnya datang ke sini udah niatnya itu beda ya, biarkan. Karena saya cerita seperti ini untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk mengedukasi masyarakat yang tentunya nanti bisa diambil ibrohnya dari apa yang harusnya itu tidak boleh dan dijaga, bahkan dijadikan renungan, bahkan dijadikan rem ketika kita itu ke ranah hal tersebut, seperti halnya persugihan, seperti itu teman-teman ya. Ini teman-teman semua, itu kalau untuk umat muslim tentu tidak boleh seperti itu ya. Silahkan kalau mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda, silahkan ya. Kita rukun dan kita jalin persaudaraan, jangan kita saling olok-olokan dimanapun kalau kita bertemu. Oke teman-teman semua, ulasan sedikit tentang pantai selatan yang tentunya kalau saya sendiri menceritakan dari A sampai Z itu tidak ada selesainya. Itu yang mengalami adalah mereka-mereka yang tentu ditampakkan ya wujud aslinya dari apa yang mereka lihat di pantai selatan. Jadi seperti itu. Salam rahayu dari saya ya teman-teman semua. Semoga terhibur di pantai ini dan pantai yang lainnya sampai pantai Parangtritis juga. Untuk teman-teman semua, semangat selalu ya. Jangan lupa jaga keluarga, anak, istri kita dari hal yang menyimpang agama.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akan lanjut dulu. Alhamdulillah, ini yang mengemudikan bus. Kita mau pulang ya masih dari tadi kan belum di vlog. Alhamdulillah, ini dari bis mana mas? Dari Putra Widodo. Putra Widodo. Aslinya mana? Saya. Iya. Sukoharjo. Sukoharjo. Udah bekerja berapa lama? Sudah lama mas. Udah lama. Alhamdulillah, semoga lancar ya mas ya. Amin. Oke, tarik langsung. Oke, masih bersama warga